Hai teman-teman, mungkin kalian sudah menonton video pertamaku yaitu berformat short yang aku upload di 3 platform yaitu tentang day 1 aku ngeberaniin ngonten di depan kamera kayak gini. Dan ini adalah video panjang pertamaku. Dan di sini aku pengen men-challenge diriku agar aku bisa membangun personal branding dan juga public speakingku. Hai, perkenalkan nama aku Naufal, aku adalah anak kos yang ingin menjadi konten kreator dan lagi berjuang untuk nikah. Oke, jadi di sini aku mau membahas lebih lengkap tentang konten pertamaku dan terima kasih ya buat yang udah komentar, udah semangatin aku. Aku akan berusaha konsisten dan juga bisa mengimplementasikan ide-ide di kepalaku menjadi sebuah konten. Tentu aku juga butuh ide dari kalian. Kalian kalau misalnya pengen aku bikin konten apa nanti kalau itu memang aku bisa memenuhi, aku akan memenuhi. Oke, jadi awal-awal aku akan bercerita kenapa aku bisa ngekos. Oke, jadi aku akan mulai dari tahun ini aja sebelum puasa. Aku melamar cewekku ke rumah. Dan setelah itu, kejadian itu, ayahku sakit. Sebenarnya ayahku sakit udah agak lama, cuma habis itu ditambahi ibuku sakit. Dan sakitnya ini, itu membutuhkan biaya nggak sedikit, apalagi kerjaku. Itu nggak mampu untuk membiayai obat ibuku. Pada akhirnya, ibuku ini ditarik keluarganya untuk ngekos sendiri dan aku disuruh ngekos sendiri. Dan untuk biaya ngekos ini sangat tinggi ya, terutama biaya kos, biaya listrik, ganti oli, bensin, ada pengeluaran tak terduga ngasih orang tua, biaya makan. Dan itu nggak sedikit teman-teman. Dan di sini aku aku memberanikan diri buat ngomong di depan kamera, aku udah beli mic, aku udah beli lighting gitu. Dengan uang seadanya dan bikin set seadanya seperti ini, aku akan memberanikan diri buat ngonten. Tentu dengan sekarang nyari kerja yang gajinya di atas UMR atau UMR aja itu sangat susah. Apalagi aku berjuang untuk ngumpulin modal nikah, ngasih orang tua, karena kedua orang tuaku udah gak kerja gitu. Kenapa sih kok akhirnya aku berani ngonten di depan kamera kayak gini? Tentu yang pertama inspirasiku adalah Kak Tiara. Kenapa ya kak tiba-tiba ketika aku scroll itu muncul akun Kak Tiara ini. Dan Kak Tiara ini membahasnya selalu menyadarkan orang-orang yang malas konten, stuck ide, orang-orang yang kebanyakan alasan kayak gitu. Tampar langsung ini pakai kontennya Kak Tiara itu. Kedua adalah Kak Sonpang. Nah ini oke banget sih menurutku, public speakingnya, ide-idenya tentang improvisasi konten lah. Jadi ngebantu banget gitu loh buat aku ngonten ke depannya. Walaupun aku nggak tahu ke depannya mau ngonten apa. Yang penting aku mulai aja dulu. Yang ketiga ada Kak Zaki. Lah ini pembahasan urusan rezeki itu waktu live sama Kak Sonpang. Itu mantep banget sih menurutku sih. Keren banget. Memang sih ketika kita melimitasi diri kita hanya dengan gaji kita yang mungkin 3 juta dan berharap dapat 10 juta dihitung-hitung gini. Dan ternyata ketika kita melepas limiting belief itu, hasilnya akan lebih wow gitu. Dan aku juga lagi belajar, masih belajar dan akan terus belajar gitu. Gak ada manusia yang sempurna. Dan fokus utamaku sebenarnya untuk saat ini ya, aku bikin konten, dapat uang, bisa membiayai orang tuaku dengan lebih layak, kemudian aku menikah. Tentu posisiku sekarang udah lamaran kan. Apalagi keluarga si cewek kesini dan aku belum ada modal. Mau gimana coba? Nah kita sebagai laki-laki, ya kalau yang nonton laki-laki ya, kan gak mungkin pasrah gitu aja nanti minta bantuan keluarga, ngandelin siapa, enggak. Walaupun keluarga kita ada yang mungkin mampu, tapi kita kan gak mau sampai
merepoti mereka. Toh nanti kalau ada apa-apa, maybe mungkin diungkit itu. Jadi kita sebagai laki-laki ini prinsipnya berdiri di kaki sendiri. Apa ya? Mau separah apapun kondisi kita, kita di depan keluarga pasti bilangnya baik-baik saja gitu. Jadi aku minta doa banget sama kalian. Semoga kontenku ini rame dan rezeki-rezeki tak terduga masuk. Buat kalian mohon supportnya. Dan di sini aku mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ngomongku belibet, nggak tertata. Karena ini benar-benar nggak ada skrip. Apa yang ada di sini langsung kau cerahkan. Dan aku juga belum pernah belajar public speaking sama sekali gitu. Jadi aku harap dengan aku ngomong di depan kamera, aku langsung praktek soal public speaking dan soal ngomong, penataan ngomong mungkin aku bisa aku skrip dengan lebih bagus karena ini benar-benar natural, ngeflow, ngalir gitu aja, nggak pakai apa-apa. Oke, ini video pertamaku. Terima kasih buat kalian yang nonton. Semoga yang lagi di posisi seperti aku, berjuang buat nikah atau jadi tulang punggung keluarga, semoga rezekinya dilancarkan agar bisa menempuh kehidupan yang lebih baik.